Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fitria. Saya berasal dari Ilmu Komputer 1 semester 4. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berkaitan dengan bahaya tsunami dan sistem peringatan dini di Laut Cina Selatan. Jadi tsunami itu merupakan salah satu bencana alam pesisir yang paling dahsyat. Sebagian besar tsunami itu ditimbulkan oleh gempa bumi bawah laut yang terjadi di zona subduksi. Tsunami juga dapat dipicu oleh letusan gunung berapi dan tanah longsor besar. Di wilayah Laut Cina Selatan, zona subduksi Manila telah diidentifikasi sebagai wilayah sumber gempa tsunamigenik yang sangat berbahaya. Oleh karena itu, wilayah Laut Cina Selatan akan membangun sebuah sistem peringatan dini tsunami yang mampu memberikan informasi peringatan dini, termasuk waktu kedatangan tsunami dan tinggi gelombang ke negara-negara sekitar untuk gempa bumi di sepanjang zona subduksi Manila. Kemudian metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode penelitian kuantitatif, yang dimana penulis melakukan pengukuran lapangan dan juga analisis numerik untuk peramalan tsunami secara tepat. Selain itu, penulis juga menjelaskan beberapa tahapan yang akan dilakukan untuk pembentukan sistem peringatan dini dan perakiraan tsunami yang meliputi pemasangan sensor tsunami, kemudian konstruksi sumber satuan, perhitungan pra-tsunami, deteksi tsunami, asimilasi data dan perhitungan terbalik, serta perakiraan dan peringatan dini tsunami. Selanjutnya kita masuk ke hasil serta pembahasan yang terdapat di jurnal, yang dimana yang pertama adalah zona berbahaya tsunamigenik di Laut Cina Selatan. Terdapat 3 zona subduksi yang diidentifikasi memiliki potensi tinggi untuk menghasilkan tsunami berbahaya, yaitu zona subduksi Manila, kemudian zona subduksi Ryukyu, dan zona subduksi Sulawesi Utara. Studi numerik awal itu menunjukkan bahwa tsunami yang dihasilkan dari zona subduksi Ryukyu dan zona subduksi Sulawesi Utara itu tidak akan berdampak langsung pada negara-negara di sekitar Laut Cina Selatan. Di sisi lain, tsunami yang dihasilkan dari zona subduksi Sulawesi Utara kemungkinan besar terperangkap di dalam Laut Sulawesi. Tak satupun dari zona subduksi ini akan berdampak signifikan pada negara-negara sekitar Laut Cina Selatan. Oleh karena itu, dalam jurnal ini hanya tsunami yang dihasilkan dari zona subduksi Manila yang akan diselidiki. Kemudian pembahasan yang kedua adalah simulasi tsunami yang dihasilkan di sepanjang Palu Manila. Pada bagian ini dianalisis waktu datang tsunami dan sebaran amplitudonya menggunakan gempa hipotetik bermagnitudo MW sama dengan 8,0. Hasil simulasi akan membantu untuk mengidentifikasi kolerasi antara wilayah pantai yang paling terpengaruh dengan segmen bidang patahan yang retak. Kemudian analisis waktu kedatangan juga akan memberikan informasi penting dalam pemilihan lokasi sensor tsunami laut dalam. Dan pembahasan yang ketiga adalah pengembangan model peringatan dini dan perakiraan tsunami di Laut Cina Selatan. Prosedur umum pembentukan sistem peringatan dini ini dan perakiraan tsunami itu meliputi beberapa tahapan, yang diantaranya adalah yang pertama adalah pemasangan sensor tsunami, kemudian yang kedua ada konstruksi sumber satuan, yang ketiga ada perhitungan pra-tsunami, yang keempat ada deteksi tsunami, yang kelima ada asimilasi data dan perhitungan terbalik, dan yang keenam itu adalah perakiraan dan peringatan tsunami. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil adalah dalam jurnal ini telah menunjukkan bahwa potensi gempa kuat di masa depan di sepanjang zona subduksi Manila adalah nyata.
Menggunakan model numerik juga telah menunjukkan bahwa sebagian besar negara di sekitar Laut Cina Selatan akan terkena dampak tsunami yang dihasilkan oleh gempa di masa depan. Hasil simulasi menunjukkan bahwa gelombang tsunami terdepan akan menjangkau sebagian besar masyarakat di pesisir Cina, kemudian Vietnam, Malaysia, Taiwan dalam waktu 1-2 jam. Di sini telah mengusulkan prosedur untuk membangun sistem peringatan dini tsunami untuk wilayah Laut Cina Selatan. Sebuah gempa hipotesis digunakan untuk menunjukkan keefektifan sistem peringatan dini dan peramalan. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.